kita memiliki apa yang disebut dengan saat ini secular individualism. Sekularisme sudah lama ya, sekularisme. Dan sekarang sekularisme yang sudah sering kita dengar itu digabungkan dengan individualisme. Jadi ini suatu hal yang mematikan sekali. Apa itu secular individualism? Secular individualism adalah atau sekularis adalah pandangan dunia yang menolak keyakinan agama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian. Mereka tidak percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan utama dalam hidup dapat dijawab secara rohani. Mereka percaya keberadaan manusia itu dijelaskan dalam pengertian material. Kalau saya kalau saya sakit gantinya hanya berdoa, kenapa saya nggak ke dokter, operasi ini, operasi itu, dan lain sebagainya. Pengertian material, apa itu yang dapat material buat saya? Bukan spiritual. Humanisme, individualisme, materialisme, dan sains, ilmu pengetahuan adalah semua bentuk dan keyakinan utama daripada sekularisme. Manusia menggantikan Tuhan. Renungkan sejenak fakta bahwa Kristus telah mati bagi Anda secara pribadi. Apakah yang bisa membuat Anda berpikir bahwa apapun yang Anda telah lakukan, seburuk apapun tidak akan cukup dibayar oleh kematian Kristus di kayu salib? Jadi pada saat kita berpihak kepada iblis, dipaksa untuk berpihak kepada iblis, kenapa itu terjadi? Itu dapat terjadi bukan hanya karena kita itu akan dianiaya, tetapi pemahaman-pemahaman kita, ide-ide kita, kehidupan kita yang berjauh dari Tuhan, yang menjauhkan diri dari Tuhan, dan membawa kita untuk menggabungkan diri kita dengan Tuhan. Walaupun dengan hati nurani yang sudah apa? Dikelabui, dibutakan, diambil oleh iblis. Oke? Jadi dengan kata lain, bukan hanya melalui apa? Bukan hanya melalui penganiayaan. Setan itu pintar. Setan tahu sejarah. Dan sejarah membuktikan pada saat umat Kristen mula-mula ya dianiaya, dan seperti yang dinyatakan oleh Tertullian katakan darah para martir adalah benih gereja. Betul. Gereja semakin waktu saat, dan kalau kita mempelajari sejarah gereja, semakin gereja ditekan pada gereja mula-mula, semakin mereka imannya semakin kuat. Orang-orang yang ditekan. Oh betul, mereka menderita. Sangat menderita. Kita tidak bisa menghilangkan menghilangkan penderitaan mereka seakan-akan mereka itu Superman semua atau Superwoman semua. Tidak, masing-masing menderita. Oh, ada yang harus apa? Ada orang-orang yang seperti kitab Ibrani ditulis karena banyak orang-orang Kristen mula-mula yang karena begitu hebat tekanan-tekanan penganiayaannya sampai mereka kemudian kembali kepada keyakinan semula mereka. Dan fakta saat ini, hati-hati pada saat kita berbicara tentang martir, orang-orang yang dianiaya pada saat ini. Oh, banyak orang-orang yang dianiaya itu yang kembali kepada agama mereka semula. Ya. Misalnya, contohnya penganiayaan, kalau Anda mempelajari sejarah, orang-orang yang dianiaya di Jepang, banyak orang-orang di Jepang dulu sudah Kristen, tapi begitu penganiayaan hebat, sehubungan dengan agama mereka, kembalilah mereka kepada Sintoism. Ya. Dan begitu banyak, kalau kita lihat gereja-gereja yang tadinya bahkan merupakan, kalau kita lihat saja, tujuh gereja kitab Wahyu ya, yang sekarang ada di Turki. Kenapa sekarang nggak banyak orang Kristen kok nggak ada, hampir nggak ada lagi di tujuh gereja yang ada di Turki? Kenapa? Karena penganiayaan yang hebat menyebabkan gereja itu apa? Gereja itu mati di tempat-tempat tertentu. Betul. Ada banyak tempat, semakin seperti di Roma, ya, seperti di Italia atau di Roma, ya. Pada saat gereja itu dianiaya, semakin berkembang. Akhirnya lebih bertumbuh mereka. Lebih bertumbuh. Jadi setan tahu di mana dia dapat arahkan secara tepat didikannya. Ya. Di tempat-tempat tertentu, dia tidak lagi akan apa? Aniaya. Betul. Masih ada tempat-tempat yang ada di dunia saat ini yang masih mengalami penganiayaan. Tapi tidak semua tempat dianiaya. Kami di Amerika tidak ada yang istilahnya tidak ada penganiayaan yang lain. Tetapi ada cara setan yang lainnya yang telah dia buat, yang memaksa membutakan pikiran kita untuk apa? Untuk tidak melihat keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin bukan penganiayaan, tapi filsafat keduniawian yang sudah masuk. Ya. Kita sering kali tadi malam ya, kami kebetulan karena tidak ada acara ya, tapi kami sempat melihat ada masuk ke kota New York ya, sempat melihat itu. Tapi pada saat saya masuk setiap kali saya masuk ke tempat di kota seperti New York,
Saya selalu mengamati begitu banyaknya orang ya. Kenapa ya istilahnya dengan kata lain, kenapa mereka ini tidak lagi peduli kepada agama. Nah, apakah saya dapat masuk ke kota New York lalu pakai apa? Pakai bawa orang dan di malam ada, tapi saya tidak sempat foto karena begitu banyak orang yang berdesakan. Tapi seperti inilah. Jadi ada satu orang yang dia pegang apa? Dia pegang banner, dia peringatan, dia berteriak terus. Oh, kalau kalian semua tidak bertobat, kalian masuk neraka semuanya. Saya pikir, apakah saya harus mengabarkan Injil seperti orang tersebut? Dan saya perhatikan. Jadi sementara orang lain berlalu lalang, begitu banyak orang berlalu lalang di kota New York, saya perhatikan terus orang tersebut ya. Wah, dia teriak terus, baca Alkitabmu, read your Bible, either you repent or you go to hell. Dia teriak-teriak gitu, baca Alkitab, kalau kalian tidak bertobat kalian akan masuk neraka. Dengan dia pakai, ada speakernya dia ya, lalu dia punya tulisan juga yang cukup besar seperti itu ya, seperti di gambar ini, walaupun bukan ini gambar. Tapi sering kali ini kita lihat ada orang-orang yang berani masuk ke kampus-kampus seperti yang kita lihat, lalu buat dia punya membawa untuk pekabarannya, bawa orang untuk bertobat. Tapi yang saya perhatikan seperti yang gambar ini, katanya orang cuma bisa tertawakan mereka. Dan tadi malam waktu saya perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada orang yang pegang banner tersebut untuk bertanya jawab dengan orang tersebut. Apa keyakinanmu atau apa? Tidak ada. Saya cuma perhatikan, saya ingin melihat ya. Kalau saya datang pada orang tersebut ya, saya memiliki interest ya kepada orang tersebut. Tapi pada saat saya melihat orang tersebut tadi malam, tidak ada seorang pun, walaupun dia sedang mencoba dia bicara dengan suara dengan megafon seperti megafon gitu ya, bicara supaya ada orang datang berdiskusi dengan dia. Tidak ada satu orang pun dari orang, nggak tahu, saya bilang mungkin ratusan ribu orang yang ada di tengah kota New York tadi malam ya. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Yang saya lihat, yang saya perhatikan, yang saya lihat orang-orang perhatikan ingin melihat ini, melihat perayaan-perayaan ataupun lampu-lampu yang berkilauan, lampu-lampu yang berkelap-kelip di kota New York. Tidak ada yang mau mendengarkan tentang lampu Kristus atau Kenapa tidak ada? Saya membaca tadi satu artikel yang ditulis di online magazine Atlantic ya. The misunderstood reason millions of Americans stop going to church. Alasan yang salah, salah dimengerti. Kenapa jutaan orang Amerika itu Jutaan orang Amerika itu berhenti ke gereja. Sering kali kita berpikir orang itu kalau berhenti ke gereja itu karena gerejanya itu udah penuh dengan orang hipokrit dan lain sebagainya. Oh, enggak juga, saudara ya. Gereja-gereja di Amerika ini misalnya ya, itu banyak orang-orang yang sangat mengasihi dan lain sebagainya ya. Banyak, tapi masalahnya seperti itu artikel ini katakan itu karena American life have changed. American life has changed. Kehidupan Amerika itu sudah sudah berubah. Banyak orang Amerika yang tinggalkan gereja ini ya. Ini baru dituliskan di tahun 2023 artikel ini, bulan Juli yang lalu. Dia katakan, penulisnya katakan pada saat waktu masa kecil saya itu di Lincoln, Nebraska ya. Dan dia katakan tidak ada atau hampir bukan tidak ada. Nearly everyone I grew up with in my childhood church in Lincoln, Nebraska is no longer Christian. Hampir semua orang yang saya hidup bersama-sama, kami sama-sama masuk gereja di Lincoln, Nebraska, hampir semua sekarang ini tidak lagi menjadi orang Kristen. Dan hal ini dikatakan that is not unusual. Artinya hal ini sudah jamak, sudah biasa. Kenapa? 40 juta orang Amerika itu telah berhenti menghadiri gereja di 25 tahun terakhir. 25 tahun terakhir. Jadi 12% populasi Amerika, 12% populasi Amerika itu tidak lagi semakin berkurang sepanjang 25 tahun yang terakhir. Sepanjang berkurang ya. Dan kenapa? Apakah karena gereja itu orangnya banyak hipokrit dan lain sebagainya? Oh, hati-hati kalau kita bicara tentang itu hanya untuk itu seringkali hal-hal yang seringkali orang pikir untuk menjelek-jelekkan gereja. Dia bilang, wah gereja itu penuh. Betul, ada orang hipokrit dalam gereja. Betul. Saya dapat menjadi seseorang yang bicara A, melakukan B. Bisa terjadi. Tapi bukan itu yang utama, saudara. Bukan itu. Sudah terbukti, biarpun gerejanya tidak ada hipokrit, gerejanya baik-baik, tetap saja orang keluar. Kenapa? Karena ada daya tarik yang setan sudah buat yang lebih.
Apa itu misalnya? Nah, ini poinnya. Semakin manusia, ingat, lihat ini ya. Ini adalah statistik, yaitu negara yang penghasilannya semakin apa ya? Negara yang penghasilannya sedikit dan negara yang penghasilannya semakin besar ya. Dari 25.000 sampai 100.000 ya per kapita GDP-nya, GDP per kapita ya per tahunnya ya. Jadi kalau Anda lihat dari statistik ini, yang paling tinggi itu Anda lihat itu ada Ethiopia ya, Senegal itu. Coba Anda lihat Bangladesh, semua negara yang mana masih dalam tahap kemiskinan, yang masih miskin itu masih percaya bahwa agama itu memegang peranan penting. Agama memegang peranan penting dalam kehidupan mereka. Tetapi semakin mereka semakin apa? Semakin mereka itu semakin makmur, mereka tidak lagi memerlukan agama. Ya. Dan kemakmuran itu kita bisa lihat apa artinya kemakmuran. Jadi bukan hanya sekarang pendidikannya bukan hanya Anda punya penghasilan yang tinggi, tetapi akses terhadap teknologi. Oke, ini research selanjutnya. Akses terhadap teknologi. Jadi poinnya begini. Mungkin Anda tidak punya penghasilan besar. Anda seperti orang Ethiopia, tidak punya penghasilan besar. Seperti orang di Ethiopia atau Senegal. Tapi apa yang saya tahu pasti dengan orang di Ethiopia. Kenapa? Karena saya dari Ethiopia dan sampai saat ini masih berkomunikasi dengan orang di Ethiopia. Mungkin mereka penghasilannya tidak sebesar dulu. Tapi minimal orang-orang di Ethiopia sekarang memiliki akses kepada teknologi. Memiliki akses terhadap internet. Apa akibatnya? Dengan akses internet tersebut. Apa akibatnya dengan akses internet tersebut? Maka orang-orang di Ethiopia memiliki gaya hidup, memiliki pola berpikir yang semakin lama semakin beraliansi dengan pemikiran orang-orang yang di dunia maju yang mereka sekarang bisa langsung akses melalui cellphone mereka. Oke? Di zaman saya waktu saya masih di Ethiopia 20 tahun lalu, sampai 10 tahun lalu saya masih di Ethiopia. Untuk mendapatkan akses ke teknologi, Anda waktu itu sampai 10 tahun lalu saya di Ethiopia, baru 2 tahun terakhir saya punya cellphone dengan kata lain ya. Baru ada Telkomnya Ethio Telekom itu baru berikan akses ke internet 2 tahun terakhir dari itu di tahun 2012 2013 baru saya dapat cellphone ya. 2012. Kalau Anda orang biasa, Anda tidak punya akses ke internet. Bagaimana akses Anda? Anda cuma bisa dengar radio. Orang Ethiopia cuma dengar radio. Ya, radio itu siapa punya? Pemerintah Ethiopia, bahasa Ethiopia. Tapi sekarang orang Ethiopia, walaupun orang miskin di kampung sekalipun, sudah punya akses. Mereka pada umumnya sudah punya internet. Dan apa akibatnya? Teman-teman misionari di Ethiopia katakan, waduh pendeta. Mereka katakan, orang-orang di sini kalau ngomong sekarang, sudah seperti anak-anak muda di Amerika. Udah maki-makiannya itu udah FF word-nya itu sudah model-model Amerika. Mereka tidak takut-takut lagi. Tadinya mereka suka, orang-orang Ethiopia, kalau orang lebih tua suka dihormat atau apa. Sekarang udah kehidupan mereka, cara mereka berpakaian, cara mereka pakai jeans ya, pakai jeansnya itu sampai bukan lagi sampai celana dalamnya kelihatan seperti model-model anak-anak muda di Amerika dan lain sebagainya. Itu sudah biasa di Ethiopia. Jadi dengan kata lain, walaupun tingkat ekonominya itu masih rendah, tetapi dengan adanya akses internet, maka pola hidup masyarakat Amerika itu dapat ditiru, dapat dilihat oleh mereka. Dapat ditiru, dapat dilihat. Dan apa penyebabnya? Seperti yang dikatakan oleh John Calvin berapa ratus tahun yang lalu. Setan akan menguasai hati kita. Hati manusia adalah, menurut John Calvin, adalah pabrik berhala. Kita menggantikan Tuhan dari dalam hati kita. Kita menggantikan Tuhan dengan keinginan-keinginan kita untuk dikenal, keinginan kita untuk dipuji, untuk mendapatkan banyak jempol, untuk mendapatkan validasi, untuk dapat orang hormati dan lain sebagainya. Melalui apa? Melalui apa yang dapat sekarang dengan begitu hebat. Saya dapat mempromosikan diri saya, tulis apa yang terbaik di wall Facebook saya, dan saya mendapat validasi berapa banyak nih orang yang suka dan lain sebagainya. Itu semua telah setan buat untuk supaya apa? Supaya bukan kita menyembah setan. Ya, setan mau kita menyembah diri kita sendiri. Karena secara tidak langsung pada saat kita menyembah diri kita sendiri, gantinya menyembah Tuhan, maka kita sudah menyembah setan. Ya, kita sudah
menyebabkan. Nah, John Calvin dalam bukunya The Institutes, ini yang dia katakan, yang menyebabkan dia tulis ini statement ya, hati manusia adalah pabrik berhala. Dia katakan apa? Pikiran manusia atau hati manusia, man's mind ya, yang penuh dengan kesombongan dan kegagahan. Saya ini siapa? Kenapa kalian tidak hormati saya dan lain sebagainya? Berani membayangkan Tuhan sesuai dengan kapasitasnya. Tuhan dalam manusia yang sudah miliki segala sesuatu, miliki teknologi, miliki keuangan, miliki ini dan ini, semakin kaya, semakin tidak peduli Tuhan dan lain sebagainya ya. Berani membayangkan Tuhan sesuai dengan kapasitasnya. Ketika itu ia berjalan dengan lamban. Bahkan diliputi oleh ketidaktahuan yang paling buruk. Tapi ia menganggap suatu ketidaknyataan dan penampakan kosong sebagai Tuhan. Kita di dalam hati kita menggantikan ya kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan diri kita. Ya, dengan menggunakan saya ini siapa? Saya kan doktor, saya pendeta di Amerika, saya ini begini. Kita menganggap suatu ketidaknyataan. Rasul Paulus berkata bahwa apa yang dilihat manusia itu justru yang tidak nyata. Yang nyata itu, yang kenyataan itu adalah yang tidak terlihat. Kehidupan kerohanian kita, kasih kita kepada sesama, kepada Tuhan, itu yang nyata. Tapi kita mau dilihat. Sekarang kita semua mau dikuantifikasikan segala sesuatu. Videonya Pendeta Rantung nih, berapa nih yang nonton nih, berapa yang suka, berapa yang angkat jempol, dan lain sebagainya. Kita mengilahkan diri kita sendiri. Mengidolakan diri kita sendiri. Dan setan membuat begitu cara yang begitu hebat untuk apa ya? Untuk membuat kita, hati kita, menggantikan Tuhan. Kita mengidolakan diri kita. Mengidolakan diri kita. Kita memiliki apa yang disebut dengan saat ini secular individualism. Sekularisme sudah lama ya, sekularisme. Dan sekarang sekularisme yang sudah sering kita dengar itu digabungkan dengan individualisme. Jadi ini suatu hal yang mematikan sekali. Apa itu secular individualism? Secular individualism adalah atau sekularis adalah pandangan dunia yang menolak keyakinan agama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian. Mereka tidak percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan utama dalam hidup dapat dijawab secara rohani. Mereka percaya keberadaan manusia itu dijelaskan dalam pengertian material. Kalau saya kalau saya sakit gantinya hanya berdoa, kenapa saya nggak ke dokter, operasi ini, operasi itu, dan lain sebagainya. Pengertian material, apa itu yang dapat material buat saya? Bukan spiritual. Humanisme, individualisme, materialisme, dan sains, ilmu pengetahuan adalah semua bentuk dan keyakinan utama daripada sekularisme. Manusia menggantikan Tuhan dengan segala sesuatu yang dapat dilihatnya. Entah itu materi-materi yang dapat dilihat, ya, humanisme, individualisme, dan lain sebagainya. Dan ini kita lihat, ini bukan hanya dalam dunia pada umumnya, tapi kita lihat juga dalam gereja Advent sendiri. Ya, seperti kita sudah pernah bahas ini waktu lalu, tapi saya mau bawa kita kembali untuk lihat sedikit ya. Kenapa banyak orang meninggalkan gereja kita? Banyak orang meninggalkan gereja bukan karena seperti saya katakan tadi ya, bukan karena hal-hal, tapi mari kita lihat kenapa. Orang-orang muda, ini Jeff Parker, youth director di Australia ya, dan dikatakan bahwa orang-orang muda dan young adult 62% orang-orang muda yang biasa menghadiri gereja di Australia, 62% mereka akan tinggalkan gereja pada saat mereka mencapai usia 30 tahun. Yang tinggal dalam gereja itu tinggal berapa, Saudara? Tinggal 38% saja. Jadi 162 orang tinggalkan, hanya 38 yang masih di dalam gereja sampai mereka berusia 30 tahun. Ya. Montez Sahlin, seorang peneliti, ya, the problem itu bukan masalah apa. Ya. Bukan karena ada doktrin-doktrin yang mereka tidak yakini lagi atau apa. Tapi dikatakan apa? Itu then with the problems people experience in their personal life. Masalah-masalah yang mereka hadapi di kehidupan mereka, dan juga masuknya sekularisasi yang masuk ke dalam keduniawian yang masuk. Ya. Keduniawian yang masuk dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kehidupan kita. Dulu kita merasa berdosa sekali kalau hari Sabat itu nonton. Saya ingat waktu masih di Jakarta ya. Muhammad Ali itu, ada pertandingan Muhammad Ali, tinju Muhammad Ali itu. Waduh, munculnya hari apa? Hari Sabat. Waduh, kita rasa berdosa sekali. Orang-orang banyak tidak masuk gereja karena nonton Muhammad Ali di TV mereka, di rumah mereka. Ya, saat ini saudara, untuk mau lihat pertandingan sepak bola di dalam gereja sambil pengkhotbah lagi bicara, Anda mau nonton sepak bola dengan cellphone Anda juga bisa saat ini ya. Jadi keduniawian bukan lagi
Keduniawian bukan lagi hal di luar gereja. Keduniawan itu sudah masuk ke dalam gereja. Sudah masuk ke dalam gereja. Dan apalagi masalahnya? Masalahnya adalah umat-umat manusia yang lebih lebih suka, lebih enak nonton TikTok pendeta daripada dengar pendeta Rantung kalau khotbah ngomong 30 menit, 45 menit kelamaan pendeta. Maunya kita TikTok yang bikin senang, senang itu cepat pendeta. 20 detik aja kita udah disenang-senangkan gitu ya. Itulah sebabnya orang-orang sukar untuk mendengarkan firman Tuhan lagi, apalagi teguran-teguran seperti begini ya, dengan kata lainnya. Kenapa? Karena kita pikiran kita sudah diambil, dikeluarkan daripada hal-hal untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, banyak orang tinggalkan, kenapa? Karena saat ini tinggalkan gereja, kenapa? Karena tidak kuat dalam keyakinan keyakinan dalam firman Tuhan kita ya. 20 hanya kurang dari 25% orang yang masih belajar Alkitab, kurang dari 25%. Ya, 25% yang belajar Alkitab. Apa akibatnya? Karena kita tidak baca Alkitab, begitu kita berdosa, tapi kita orang pernah tahu tentang dosa ya, tapi begitu kita berdosa, gimana nih? Saya pasti diketok sama Tuhan nih, saya akan dihukum oleh Tuhan, saya nggak akan dapat keselamatan. Kenapa? Karena kita tidak mempelajari firman Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan. Itulah sebabnya poin kedua, banyak orang apa? Kemudian pada saat mereka sudah tidak belajar firman Tuhan, lalu mereka melakukan berdosa dengan lain, lalu begitu mereka berdosa, udahlah kita udah memang berdosa, udah hidup aja dalam dosa. Jadi nggak punya, karena Tuhan aja udah nggak akan pernah mau mengampuni saya. Nah itu ya, jaminan keselamatan itu tidak kita miliki karena kita tidak kuat di dalam firman Tuhan yang begitu banyak memberikan jaminan keselamatan. Walaupun kita sudah jatuh sekalipun, berbalik kepada Tuhan. Tuhan mau kita berbalik. Dan kita akan kembali berada di jalan keselamatannya. Tapi itulah ya. Jadi itulah banyak penyebab, entah karena sekularisasi dan juga dihubungkan dengan orang-orang yang sekularisasi membawa orang kurang mempelajari firman Tuhan yang menyebabkan mereka apa? Ya udahlah, hidup aja lah dalam dosa terus menerus. Itulah sebabnya ya. Jadi dan dia katakan ini dapat terjadi kepada anggota Advent dan juga kepada pendeta Advent sekalipun. Ya, Carlyle B. Hines, ya, Adventist Evangelist, dia katakan, waduh saya sudah biasa berkhotbah 15 tahun, saya bawa. Ya, tapi pada saat yang bersamaan, saya bawa orang untuk bertobat, tapi saya sendiri belum bertobat. Ya, ya, saya belum bertobat. Ya. Jadi poinnya adalah, seperti dia katakan, marilah kita datang kepada Yesus. Marilah kita datang kepada Yesus secara pribadi juga. Jangan hanya membawa orang datang kepada Kristus, tapi marilah kita sendiri sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pendeta seperti saya, seperti Carlyle B. Hines ini. Mari kita sendiri yang datang kepada Kristus. Mari kita sendiri. Firman Tuhan sudah cukup jelas ya saudara, bahwa Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Firman Tuhan, itulah sebabnya dalam pelajaran-pelajaran sekolah sahabat ini saya ingin tekankan kita semua dari ayat demi ayat, ya, tidak banyak ayatnya, hanya ini saja ayat yang dari dia. Jaminan keselamatan itu, pelajaran kita minta supaya seberapa berdosanya kita. Pelajaran sekolah sahabat kita malam hari ini, pertanyaan terakhir, seberapa berdosanya kita. Firman Tuhan katakan datang kepada Tuhan, ya, datang kepadanya, maka kita dapat memiliki jaminan keselamatan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang melalui darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bukan karena saya sudah suci, saya sudah begini. Betul. Pada saat kita disucikan oleh Tuhan, maka kita akan terus-menerus diubahkan. Kita akan berjalan dari waktu ke waktu. Tapi pada saat kita meminta maaf atas kesalahan dosa kita bisa memiliki keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa? Bukan karena kita sudah hebat, karena kita sudah suci, ya, tapi karena Kristus yang telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, kembali jaminan ini diberikan. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita menyanyi lagu yang apa? Kalau berkat yang tentu ini bukan berkat tentang dapat gaji yang lebih besar dan lain-lain. Ini blessed assurance, ini bicara tentang jaminan keselamatan. Ya.
Blessed assurance, jaminan keselamatan bahwa Yesus itu adalah milik kita. Ya. Oh, what a foretaste of glory divine. Bagaimana itu merasakan satu kemuliaan yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kita adalah apa? Kita adalah yang sudah dijanjikan keselamatan itu bagi kita. Yang sudah dibeli oleh Allah. Telah dilahirkan dari rohnya. Dan telah dibasuh dengan darahnya. Itulah blessed assurance. Dan bagaimana supaya kita selalu mendapat kekuatan dalam jaminan keselamatan. Firman Tuhan menyatakan, kita diselamatkan untuk bersaksi. Ya. Kita diselamatkan untuk bersaksi. Firman Tuhan katakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan. Mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Tuhan mau kita semua terlibat dalam misinya. Bukan supaya Tuhan itu dapat banyak orang yang melalui kita yang kerja keras. Kita jadi pekerja-pekerja Tuhan karena dia malas-malasan dalam kerajaan surga. Bukan. Karena Tuhan tahu seperti kita pelajari waktu lalu. Dalam menjalankan misi Tuhan, kita dikuatkan. Dan itu dapat terjadi. Saya sudah pernah bahas tentang ini ya. Bagaimana total member involvement programnya. Masing-masing kita diminta untuk menjangkau satu orang. Pada saat kita menjangkau satu orang, tidak ada yang hilang. Kenapa? Pada saat kita menjangkau satu orang, kita juga yang akan terus dikuatkan dalam keselamatan, dalam jaminan keselamatan tersebut. Ya. Each one, reach one, lose none. Tidak ada yang hilang. Disciple all. Ya, seperti statement ini ya. Dan itu kita lihat baptisan demi baptisan, umat-umat Tuhan yang terlibat itu. Waduh, begitu hebat baptisannya ya. Karena apa? Karena mereka memiliki kasih Tuhan untuk dapat mengasihi orang lain dibawa ke dalam kerajaan surga. Kita tidak perlu khawatir. Karena ini bukan kuat kuasa kita ya. Kita Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan apa? Roh Kudus yang akan menuntun kita ya. Roh Kudus yang akan membawa kita untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Ya, kita bekerja bersama dengan Tuhan. Dan buah-buah tersebut bukan hanya orang-orang yang dibaptis. Sekali lagi, bukan hanya orang-orang yang dibaptis. Bagaimana itu dapat? Itu buah-buah pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Kita diselamatkan bukan hanya untuk bersaksi, kita diselamatkan untuk berbuah. Ya. Tetapi buah roh adalah kasih. Dan kasih rasanya, bagaimana rasa kasih itu? Ada sukacita, rasa damai sejahtera, ada rasa kesabaran, ada rasa kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba kita lihat. Krisis yang ada dalam diri umat manusia saat ini, penguasaan diri itu sangat kurang. Kita semua. Kelemah lembutan itu sangat kurang. Kesetiaan itu kurang. Kebaikan kurang. Kemurahan kurang. Kesabaran kurang. Damai sejahtera kurang. Kenapa? Karena mungkin kita belum berbuah. Tapi jangan khawatir ya. Terus belajar firman Tuhan. Supaya kita terus berbuah. Supaya ada kasih. Ya. Ingat karakteristik buah itu bukan langsung dapat jadi begitu ya. Bukan ya. Buah itu bukan untuk dinikmati oleh produsen atau pohon. Itu dinikmati oleh orang lain. Poin kedua dari yang berbuah, kasih tersebut, itu memerlukan waktu. Memerlukan waktu untuk bertumbuh. Ya. Itulah sebabnya 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata diubah ini dalam bahasa Yunaninya, Grikanya adalah metamorfosis. Kita sering dengar ya, metamorfosis. Perubahan bentuk atau susunan, peralihan bentuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peralihan bentuk, misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Bukan langsung dari ulat, langsung keluar jadi kupu-kupu, enggak. Prosesnya adalah memakan waktu. Jadi inilah poinnya ya. Kita semua diselamatkan dan memiliki jaminan keselamatan. Kita semua diselamatkan untuk bersaksi. Kita semua diselamatkan pada saat kita bersaksi. Pada saat itu juga kita memasuki proses untuk berubah. Proses untuk berbuah. Berubah dan berbuah. Galatia 4 ayat 3-8. Ya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, jadi ada prosesnya, ada waktunya, maka Allah mengutus anaknya, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Metamorfosis tersebut
dalam kehidupan kita akan memberikan hasil yang pasti. Galatia 5 ayat 1 dan 5 katakan apa? Supaya kita bersungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apa itu kebenaran yang saudara dan saya harapkan dalam proses perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan kita? Proses perubahan, metamorfosis yang membawa kita kepada kebenaran yang kita harapkan. Apa itu? Galatia 5, 22, 23 tadi sudah kita pelajari ya. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya. Karakter yang kita harapkan adalah karakter kasih. Adakah Anda mengasihi Tuhan kita? Adakah Anda mengasihi sesama kita? Kalau Anda mengasihi sesama kita, marilah kita menjangkau. Mungkin kita merasa hopeless. Seperti saya tadi malam melihat orang-orang di New York itu sangat hopeless. Ya sepertinya seakan-akan. Tapi baiklah kita mengikuti metode Kristus ya. Kita bergaul dengan umat-umat manusia ya, melihat kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka dan melihat mereka menjadi sahabat mereka dan kemudian setelah segala sesuatu dapat kita lakukan, kita mengajak mereka untuk mengikut Tuhan, menjadi bersahabat dengan sesama kita. Kiranya pada saat kita bersahabat dengan sesama kita, maka buah-buah proses metamorfosis yang menghasilkan buah kasih itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.